Halo semuanya, balik lagi ke Instagram podcast Para Mafia. Di sini aku Diva dan di sini kita udah kedatangan narasumber kita nih, Karissa Mustika, owner of Bitbalm. Halo Karissa. Hai Diva. Karissa boleh kenalin diri kamu dulu nggak? Oke, halo semuanya. Nama aku Karissa. Aku dari Bisnis 19. Sini aku punya usaha kecil-kecilan gitu. Namanya Bitbalm. Yeay. Boleh dijelasin nggak Karissa konsepan dari Bitbalm tuh kayak gimana sih? Oke, jadi Bitbalm ini adalah kayak lip balm gitu, lip balm yang aku buat sendiri, homemade dan pakai bahan-bahan alami. Nah, mungkin yang bedain sedikit daripada lip balm homemade lainnya itu karena apa ya, tinted agak berwarna dikit, tapi warnanya juga kayak turns out natural gitu kalau bisa dipakai, dan finishnya itu gloss, jadi bukan kayak yang berminyak atau sheer gitu kayak lip balm pada umumnya. Nah, kalau dari Bitbalm sendiri ini, kamu pertama kali muncul ide membuat Bitbalm ini dari mana sih Karissa? Aku juga bingung sih awalnya. Mungkin awalnya itu aku emang dari awal tuh tarik sama skincare natural. Kayak maksudnya karena menurut aku murah aja gitu. Aku dari zaman SMP udah pakai kayak masker organik sampai sekarang bahkan. Terus aku mikir kan kayak maksudnya aku tuh terlalu depending banget sama lip tint. Aku kemana-mana tuh nggak bisa keluar rumah nggak pakai lip tint tuh kayak aku kayak apa ya kurang aja gitu. Akhirnya aku cari-cari gimana caranya untuk buat lip balm natural. Kayak aku ide awalnya tuh pas aku nge-scrolling Pinterest terus kayak banyak kayak tips cara bikin lip balm sendiri gitu, dan ya udah setelah aku trial beberapa kali, berkali-kali, berpuluh-puluh kali, akhirnya jadi debit balm. Oh gitu Karissa. Nah kalau misalkan aku pengen nanya nih, kalau yang ngebedain Bitbalm sama lip gloss lainnya itu apa sih Kar? Yang aku lihat ya, mungkin maksudnya sekarang tuh lagi hype banget kayak lip gloss homemade juga kan. Nah, tapi mungkin yang bedain itu adalah aku sama sekali nggak pakai lip gloss base yang dijual di pasaran gitu loh kan. Kalau orang-orang yang di TikTok tuh pada pakai lip gloss base kan supaya jadi gloss. Kalau aku tuh enggak, aku bener-bener cuma pakai bahan-bahan alami aja, yaitu castor oil, terus ada shea butter. Aku nggak tahu cara nge-pronounce gimana, cuma namanya shea butter. Terus pakai beeswax juga kalau bisa untuk main ingredients yang untuk buat ini jadi gloss ya. Terus habis itu tambahannya ada bead ini sendiri yang aku branding namanya gitu. Berani buat bikin produk homemade lip balm ini tuh apa sih Karissa? Apa ya? Nggak tahu sih, kayak iseng aja. Dan maksudnya kan aku pernah lihat juga sih kayak banyak itu sebelum lip gloss homemade hype gitu, banyak juga yang jual kayak tinted lip balm, tapi sebelumnya itu bentuknya kayak gimana sih, kayak yang bundar itu loh. Nah, aku juga sempat nyobain, punya teman aku yang beli di salah satu all shop, dan ya bagus-bagus aja ternyata gitu. Maksudnya kayak lebih bagus daripada yang pernah aku cobain salah satu brand di Sephora gitu. Dan pas aku nyobain ini Sephora itu aku kayak aduh aku pengen banget kayak gini, cuma nggak yang segininya gitu loh. Akhirnya kayak aku bereksperimen aja sih, maksudnya kayak kayaknya bagus juga kalau bisa aku buat. Oh gitu. Terus habis itu kan kalau lip tint ini banyak kasus yang ada efek sampingnya gitu. Terus boleh dijelasin nggak Kar, kalau misalkan dari Beat Balm ini tuh kayak udah safe atau gimana, atau ada efek sampingnya gitu-gitu? Kalau efek samping sejauh ini belum ada yang komplain ya. Dan maksudnya aku juga memilih bahan-bahan tuh yang emang aku udah search dulu gitu. Maksudnya research aku mungkin nggak bisa qualified sih, since I'm not a qualified researcher. Cuma aku baca-baca juga kayak maksudnya ingredients apa aja yang aku gunain itu akan bahaya nggak sama pemakainya. Kayak misalnya aku castor oil, aku search apa aja jurnalnya, terus habis itu shea butter juga sama. Aku search berkali-kali sih kayak ini beneran bagus gak kalau bisa aku pakai cuma raw-nya aja gitu tanpa dicampur apapun gitu. Dan sejauh ini belum ada efek sampingnya, maksudnya kayak secara research-nya juga belum ada efek sampingnya gitu. Jadi 100% aman homemade ya Karissa? Insya Allah aman homemade.
Terus, oh iya Karisa, bisa diceritain nggak proses development dari produk Beat Balm ini kayak gimana? Oke, jadi kalau development-nya itu agak frustrating ya, agak capek banget karena aku tuh bener-bener baru di bulan keempat baru nemu produk yang udah jadi, yang udah bener-bener Beat Balm sekarang udah pas komposisinya itu baru 4 bulan kemudian. Itu aku awalnya aku nggak berpikir itu bakal serumit itu gitu. Maksudnya kan aku juga pakai buah bit kan, dan buah bit yang pertama kali aku coba itu dia bener-bener nggak nyatu sama komposisi ingredients lainnya, dan itu bener-bener aku kayak ya ampun, aku muter otak kayak gimana, udah pecah banget lah kepala aku. Terus juga aku mulai dari tube yang roll gitu, yang tadinya tuh nggak gloss gini, tadinya tuh kayak lip balm biasa, tapi ternyata warnanya nggak keluar dan ternyata juga teksturnya biasa aja gitu. Akhirnya entah kenapa sih aku akhirnya tiba-tiba jadi kayak gini aja gitu. Mungkin karena juga lagi pada tren kali ya lip gloss, terus aku kayak oh iya kenapa tube-nya nggak kayak gini aja. Akhirnya aku coba-coba lagi, dan pas aku coba kayak gini pun aku belum benar-benar jadi. Yang kayak gini tuh awalnya masih jelek banget, masih warnanya tuh ungu hitam nggak jelas gitu. Terus habis itu juga pokoknya bener-bener rumit banget menurut aku, sampai akhirnya aku bisa dapetin yang ini gitu. Aku juga sempat gonta-ganti main ingredients dari tadi aku pakai olive oil, tapi ternyata olive oil terlalu berminyak gitu di bibir aku. Terus habis itu terlalu greasy gitulah. Akhirnya aku coba ganti pakai castor oil dan ternyata lebih cocok gitu. Dan ya udah jadi dia lip balm. Oh, jadi yang ngebuat kamu milih buat buah bit itu tuh apa sih Karisa? Kayak manfaat dari buah bit itu? Oke. Ya, aku pakai ini buat branding juga ya, dari Beat Balm-nya. Nah, jadi sebenarnya buah bit ini tuh underrated banget. Jadi kan kalau misalnya orang-orang pastinya taunya kalau buah buat kecantikan tuh apa sih, paling strawberry gitu kan. Strawberry terus apalagi ya, paling gitu-gitu aja kan, lemon gitu-gitu. Nah, tapi pas aku lagi research juga tentang buah apa yang bagus buat merahin bibir, itu yang keluar itu pertama kali buah bit. Kayaknya tuh terkenalnya di India deh. Jadi tuh kayak kalau di India mereka pakai buah bit emang buat lip remedy gitu. Dan emang buah bit ini mempunyai khasiat untuk ada skin lightening-nya. Skin lightening ini nggak cuma bisa dibuat di kulit aja, tapi juga bisa stain di bibir gitu. Nah, kalau misalnya dari Beat Balm sendiri, sebenarnya stainnya nggak 100% dari bit sih, karena kalau dari bit sendiri kalau kecampur sama ingredients lain tuh dia jadi jadi nggak terlalu pop up gitu warnanya, susah. Akhirnya aku pakai perasa makanan juga, dan aku juga dari research apa aja ingredients dari perasa makanan tersebut yang membuat jadi warna merah. Dan pas aku research juga nggak ada ingredients yang buat itu jadi irritating di kulit orang, di bibir, bisa dimakan juga kan maksudnya. Jadi kayak mungkin oke, ini safe gitu. Jadi kayak ya udah aku pakai buat merahnya juga gitu. Oh gitu. Para pendengar, para mafia nih, lip balm kamu tuh kenapa harus banget dicoba, Karisa? Oke, aku ambil dari testimoni aja ya, dari yang udah pada nyobain. Jadi emang klaim aku awalnya itu buat merahin bibir dan alusin bibir juga, dan aku udah pakai dari trial pertama lah gitu kan. Terus habis itu tadinya nih aku tuh takut banget untuk nge-sample orang lain gitu, kayak aku takut banget untuk ngasih ini ke orang lain kan. Waktu itu aku juga sempat main kan sama Diva, sama Fadira, sama Caca. Terus aku suruh mereka cobain, dan itu aku takut banget karena takut banget gagal gitu, takut banget masih terlalu gimana gitu kan. Tapi ternyata mungkin yang waktu itu pertama kali dicobain belum finalnya, tapi setelah final terus aku ketemu teman-teman SMA aku dan mereka bilang bagus gitu. Dan mereka beneran beli, mereka bilang beneran bagus, maksudnya kayak benefitnya dalam semalam ya, ini kata mereka ya, dalam semalam mereka tinggal tidur itu bibir mereka langsung halus gitu, yang bibirnya pecah-pecah banget bener-bener halus, plumpy. Terus juga jadi pop up warna alami bibir mereka yang tadinya mungkin gelap bibirnya, jadi kayak lebih cerah gitu bibirnya dalam waktu yang singkat gitu. Terus
maksudnya dalam waktu yang singkat tuh bukan kayak transforming gitu, cuma kayak lebih yang naturally popping up aja gitu warna asli dari bibirnya. Terus apa ya udah paling itu aja sih yang kenapa harus dicoba. Dan juga apa namanya, finishnya ini gloss gitu, jadi kayak aku sebenarnya nggak expect ini bakal gloss ya, tapi tiba-tiba jadi gloss aja gitu. Dan jadi kayak kalau bisa kita pakai apa lip produk lain, misalnya kosmetik, kita campurin pakai lip balm ini, jadi kelihatannya tuh kayak bener-bener apa ya, kita pakai lipstiknya bener-bener kayak bagus aja gitu, jadi kayak gloss yang natural gitu. Dan I think this is different sih daripada lip balm lainnya, karena kayak aku belum pernah ada lihat apa namanya yang dijual secara komersil yang finishnya dan efeknya tuh kayak lip balm gitu. Jadi benefit dari Beat Balm ini tuh udah banyak banget ya Kar ya. Kayak selain bukan untuk mempercantik warna bibir, tapi itu udah ada manfaat skincare untuk bibirnya gitu. Iya, dan secara alami juga gitu. Jadi kayak karena maksudnya kan gimana ya, yang aku research juga kayak maksudnya tuh ada beberapa lip balm yang justru malah buat bibir kering, kayak misalnya bahan dari Vaseline bahan ya, bukan merek. Jadi petroleum jelly, sorry, tolong di-cut ya, gue nyebut merek nih. Ada beberapa lip balm yang malah buat bibir tuh jadi kering gitu, kayak misalnya yang lagi hype itu petroleum jelly kan. Petroleum jelly bukannya dia malah makin nge-moisture, dia malah kayak nge-lock, kayak dia malah kayak ngekunci moisture-nya dalam bibir kita gitu. Jadi kayak misalnya ada moisture lain mau masuk, dia nggak bisa dan nggak bisa keluar juga, dan malah itu bikin bibir jadi kering. Terus ada lagi mungkin yang pakai fragrance, terus habis itu mungkin ada beberapa orang juga yang allergic sama lip balm gitu. Kayak ada beberapa orang yang justru malah mereka gimana sih, kayak menolak lip balm tersebut, padahal pada dasarnya lip balm di pasaran ya, mau itu merek apapun itu pasti bahan dasarnya, bahan intinya tuh dari bahan-bahan alami juga, cuma mungkin karena dicampur jadinya dia alergi, apa namanya, menimbulkan reaksi alergi ke orang-orang tertentu gitu. Jadi itu mungkin yang bedain dari Beat Balm. Oh gitu, bagus banget ya Kak berarti produk dari Beat Balm ini. Terus aku pengen nanya dong Kak, tips and trick marketing dari Beat Balm sendiri itu kayak gimana sih? Oke. Sebenarnya kalau bisa jujur Beat Balm tuh belum gede sama sekali ya. Aku tuh masih benar-benar apa namanya, kayak perlahan-lahan melangkah gitu. Tapi emang kalau dari aku sendiri, aku emang pengennya pelan-pelan gitu. Aku nggak mau terlalu terburu-buru, karena kayak maksudnya kalau aku sendiri, aku tuh bener-bener kayak aku ngasih dulu nih pertama kali 4 sampel ke teman-teman terdekat aku. Terus habis itu aku minta mereka honest review aja ke aku, kayak maksudnya kayak terserah deh lo honest review aja, pokoknya gue cuma pengen apa namanya, yaudah lo post terus kayak lo review, beneran review gitu kalau bisa bagus gitu kan. Nah terus di luar ekspektasi aku, ternyata dari 4 orang ini mereka bener-bener ngasih review yang bener-bener bagus. Dan maksudnya mereka bukan cuma apa namanya ngepost sekali, tapi mereka berkali-kali, sampai seminggu kemudian mereka masih post, 2 minggu kemudian mereka masih post. Mereka bener-bener constantly rekomenin itu ke orang-orang gitu. Dan menurut aku ya alhamdulillah itu satu hal yang baik ya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau mulai marketing, kalau menurut aku apalagi produk yang bener-bener trial and error kayak aku, coba dulu aja ke circle terdekat dulu dan bilang ke mereka kalau please be honest aja gitu, kayak maksudnya beneran ngasih review honest ke aku. Dan ya udah mulai dari situ, dari mulai 4 orang ini teman-teman aku yang lainnya kepo kan, terus beli ke aku juga, dan mereka ngasih feedback yang sama alhamdulillah. Kayak maksudnya mungkin beda-beda di orang ya, aku yakin sih beda-beda, cuma so far sih mereka ngasih review yang bagus. Dan yang lucunya ya mereka banyak yang repeat order juga, ada yang sekali repeat order tuh langsung 2, terus ada lagi yang langsung beliin adenya. Terus habis itu kayak tiap kali ketemu aku juga dia bilang langsung gitu ke muka aku kayak, "Kar bagus seriusan, kayak gue pakai ini" gitu. Terus habis itu apa ya, jadi kalau menurut aku sih kencengin dulu di main circle-nya gitu loh. Gak harus temen sih, tapi kayak maksudnya orang-orang random pun bisa, asalkan kayak mereka benar-benar mastiin kalau mereka ngasih review yang honest. Nah dari review yang honest itu kamu bisa apa ya,
bisa evaluasi gitu, apa aja yang kurang, sehingga kalau misalnya kan kalau bisa masih kecil kan jadi gampang ya kita ngevaluasinya itu kayak kalau misalnya kurang ini kita langsung perbaikin daripada kita langsung massive jual segini terus ternyata kita kurangnya masih banyak banget dan orang review langsung banyak, misal 100 orang review jelek kayak kita kan langsung drop kan. Jadi mendingan kita ngasih ke 1-2 orang dulu, terus habis itu jual ke circle kecil dulu, terus setelah mereka review bisa ada yang jelek kita langsung develop, langsung perbaikin lagi dengan gampang gitu. Dari video jeleknya juga nggak ngefek banget ke kita kan, kita karena langsung develop. Terus mungkin kalau buat fondasi menurut aku itu ya, kayak fondasinya penting menurut aku. Terus untuk selanjutnya sih mungkin ya iklan biasa. Aku juga belum mulai iklan, BTW aku baru mau mulai iklan minggu besok insya Allah mungkin, karena aku juga harus nyiapin kontennya dulu. Itu juga buat teman-teman kayak konten penting banget, karena maksudnya kalau bisa iklan tapi kayak konten kita cuma cuma kayak jualannya kita doang, menurut aku itu nggak nge-guide ya, nggak nge-create engagement untuk pokoknya kita sendiri gitu. Jadi kayak harus belajar soft selling. Kayak bisa aku yang udah aku rangkum itu aku nanti bakalan kayak buat konten kayak misalnya tips merawat bibir, late night care routine, terus habis itu kayak tadi fun fact tentang ingredients lip balm yang justru malah membuat rusak bibir dan sebagainya kayak gitu, yang bikin orang tuh malah jadi kayak tergait ke toko kita gitu. Dan juga itu ngebangun trust juga sih kalau menurut aku, karena kan itu kayak knowledge-nya kita dan kita bagikan, jadi kayak oh ini orang knowledgeable juga dalam bidang tersebut gitu. Jadi kayak mereka makin percaya oh kalau kita tuh bisa taking care of their lips gitu, atau apapun yang kalian kerjakan dan kalian jual gitu sih. Nah, kalau dari iklan sendiri kamu tuh gunain apa, Kak? Kayak endorsement atau Instagram Ads atau Facebook Ads gitu? Boleh tolong dijelasin nggak, Kak Risa? Oke, kalau iklan sendiri aku manfaatin teman-teman aku dulu. Yang pertama kan tadi fondasi itu aku manfaatin teman-teman aku, karena ya selain cuma modal ongkir doang sama paling ini kan produknya, juga ya kita bisa nge-guide circle kita dulu. Karena kalau misalnya sekarang ya menurut aku pribadi dan setelah aku research juga, maksudnya aku cari-cari gitu, influencer nggak terlalu ngaruh banget sekarang, karena orang-orang udah cenderung kayak mikir oh ini kan dibayar gitu. Sekarang tuh orang-orang cenderung lebih percaya sama perkataan teman-temannya sendiri gitu. Jadi menurut aku walaupun ya cuma temen, follower yang nggak sebanyak itu, cuma menurut aku kata-kata yang mereka masih trustworthy gitu. Dan apalagi kalau misalnya barang kita beneran bagus dan mereka bener-bener promote kan, jadi kayak teman-teman kita jadi kayak percaya sama kata teman-teman kita kan gitu. Terus buat iklan sendiri aku rencanain IG Ads. Sebelumnya di online shop aku yang sebelumnya juga aku udah pakai IG Ads dan main ngaruh. Terus aku tanya sama teman aku juga yang pakai IG Ads lagi sekarang ini juga ngaruh banget IG Ads. Cuma tips buat aku, cari dulu barang kalian itu trendingnya apa di Google Trends. Jadi kayak kalian buka Google Trends dulu, terus nanti kalian ketik keyword dari barang kalian. Misalnya jual salmon mentai, kalian ketiklah salmon mentai situ. Terus habis itu nanti ada tuh list kata-kata apa aja yang dicari yang berkaitan dengan salmon mentai yang orang-orang tuh lagi cari juga. Nah nanti dari data-data tersebut kalian masukin ke IG Ads, kalian masukin kayak ke target customer-nya IG Ads, terus nanti orang-orang yang nyari tersebut itu bakalan lari ke toko kalian, karena toko kalian diiklanin ke orang-orang yang interest sama bidang tersebut gitu. Jadi pintar-pintar juga. Terus kayak kalau misalnya Facebook Ads juga sama aja dan bisa connect ke Instagram if I'm not mistaken ya, karena aku juga belum nyoba Facebook Ads, cuma kayaknya aku bakal nyoba Facebook Ads juga gitu. Terus paling yang aku persiapin juga mungkin TikTok ya. TikTok lagi hype banget ya nggak sih? Kayak maksudnya semua orang lagi di TikTok. Nah aku juga ada di TikTok, dan maksudnya TikTok itu berpeluang besar banget karena aku baru tahu kalau semua video itu mempunyai kesempatan yang sama untuk viral. Jadi setiap kita upload video itu at least viewersnya kalau bisa emang oke gitu, nggak harus oke sih, gue juga upload video beat bomb gitu kayak random dan yang viewersnya 100 gitu. Maksudnya kalau misalnya emang itu dilihat sampai habis, di like gitu kan bakal makin banyak gitu.
yang lihat gitu kan. Aku juga harus belajar untuk stay konsisten membuat konten sih. Terus Twitter mungkin ya, apalagi ya, banyak sih menurut aku cara-cara untuk marketing sekarang ini gitu. Paling cari-cari aja di TikTok, banyak kok saran-sarannya. Aku sering belajar TikTok juga kalau aku malas buka Google course gitu kan. TikTok juga lagi booming banget kan ya sekarang, jadi bisa Iya parah. media untuk marketing juga gitu. Banyak kan, maksudnya kayak yang orang cuma baru jualan sebulan gitu tiba-tiba booming gara-gara TikTok. Ya manfaatin aja sih. Iya, the power of it ya. Karisa kan kamu bisa dibilang sebagai pebisnis muda nih. Boleh nggak kasih pesan-pesan buat teman-teman sekalian ini yang mau start their own business gitu, gimana kan? Apa ya, menurut aku kalau udah berani aja dulu sih kalau menurut aku, karena banyak banget teman-teman aku yang kayak aduh gue pengen mulai bisnis tapi nggak tahu apa gitu ya. Ya udah beraniin diri buat cari apa yang emang lo suka dan apa, dan gini ya, maksudnya kayak apa, kadang tuh orang udah mikir nih oh gue mau jualan ini, tapi ternyata pas di shares kayak aduh susah gitu, kayak udah down duluan. Kalau menurut aku sih apa namanya, kayak mindsetnya harus kuat gitu. Kalau misalnya emang ya bisnis gak gampang gitu, jadi kayak emang harus niat dan berani untuk take action. Karena aku sendiri juga, aku udah jualan all shop tuh dari aku SMP kelas 3 ya. Dari aku SMP kelas 3, dan aku untuk mulai Bitbom lagi tuh aku tuh takut banget, karena ini Bitbom tuh sesuatu hal yang beda kan daripada sebelumnya gitu. Jadi aku benar-benar beraniin diri untuk akhirnya oke, gue mau konsisten sama ini gitu. Jadi buat teman-teman bener-bener benerin mindsetnya kalau ya harus niat dan nyari bahan, research semuanya, emang gak ada yang gampang gitu. Terus beraniin untuk bener-bener jadiin apa yang kita mau jadi kenyataan gitu. Terus apa ya, dan do your research sih, kayak maksudnya gak bisa asal gitu kan, kayak harus tahu juga pasarnya ada nggak dari barang tersebut. Kalaupun gak ada pasarnya, belum booming, bisa nggak kamu nge-marketingin barang ini untuk akhirnya dilirik sama orang gitu. Jadi kayak emang harus pinter, kayak maksudnya bukan pinter secara kayak IQ dan sebagainya, cuma kayak ini suatu hal yang bisa dipelajarin gitu. Jadi kayak pinter-pinternya kita aja untuk nge-branding barang tersebut agar selalu stand out. Dan gimana cara stand out, mungkin kalau teman-teman bingung ya cari apakah barang ini dapat memecahkan satu permasalahan, ini penting banget. Terus dari situ kita bisa tahu nih, oh barang ini bisa memecahkan permasalahan, dan itu jadi value kita. Misalnya kita apa aja nih yang ngelebihin barang ini, yang membuat permasalahan ini jauh lebih mudah dipecahkan oleh barang ini daripada barang-barang yang udah ada di pasaran lainnya gitu. Jadi kayak cari juga selling point-nya, cari lain sebagainya deh gitu. Pesannya bagus banget nih teman-teman, pesan-pesan dari Karisa. Terima kasih Karisa udah mau ngeluangin waktunya buat hadir di Instagram podcast kali ini dan ngasih ilmu yang sangat amat bermanfaat buat kita semua tentang hal-hal bisnis. Thank you juga buat para mafia BEM buat kesempatannya. Jangan lupa beli Bitbom ya. Nah, jangan lupa teman-teman beli Bitbom di Instagram @bitbom. Thank you semuanya yang udah nonton. Semoga dapat bermanfaat dan see you in the next kesempatan.